Cara mengobati penyakit gatal dari dapur Anda. Ada beberapa pilihan obat gatal alami yang mungkin saja tersedia di dapur Anda. Yang pertama yaitu oatmeal. Oatmeal telah lama digunakan untuk meredakan berbagai gejala yang disebabkan oleh eksim seperti kulit kering, gatal, dan ruam. Yang kedua adalah lidah buaya. Lidah buaya dibelah, dioleskan pada yang gatal. Kemudian yang ketiga adalah minyak kelapa. Sama minyak kelapa dioleskan pada yang gatal. Kemudian yang keempat adalah cuka sari apel. Cuka sari begitu juga bisa. Kemudian madu juga bisa. Kemudian minyak pohon teh. Itu yang ada di dapur kita. Ada beberapa obat juga yang ada di sekeliling kita, yaitu gatal, kulit, kerap menimbulkan rasa tidak nyaman baik saat tidur maupun beraktivitas. Bagaimana cara mengobatinya, bahkan cara menghilangkannya atau mengatasinya. Kulit gatal disebabkan oleh berbagai hal, misalnya cuaca panas dan kering. Kemudian disebabkan oleh alergi, gigitan serangga. Kemudian karena pemakaian kosmetik yang tidak sesuai dengan jenis kulit. Yang terakhir karena eksim. Saat kulit terasa gatal, menggaruk menjadi cara pertama yang dilakukan untuk mengatasinya. Padahal cara ini justru memperburuk keluhan dan memicu iritasi kulit. Daripada menggaruk Anda bisa menggunakan berbagai obat kulit alami yang bisa ditemukan di dapur atau di rumah Anda. Sekali lagi, yang pertama adalah oatmeal. Oatmeal ini sudah lama digunakan, yaitu mengandung senyawa linoleat atau asam alate eventetrisme yang dapat meredakan peradangan. Untuk menggunakannya, Anda cukup berendam di bak mandi dengan menggunakan oatmeal yang sudah dihancurkan. Beberapa produk perawatan kulit yang mengandung oatmeal bisa digunakan seperti sabun, oatmeal atau lotion oatmeal. Yang kedua adalah lidah buaya. Gunakan untuk meredakan berbagai masalah kulit termasuk gatal. Tanaman ini bersifat anti radang dan anti mikro sehingga dapat digunakan sebagai obat kulit gatal alami. Lidah buaya mengandung senyawa setrol yang baik untuk meredakan gatal pada kulit. Untuk menggunakannya Anda bisa langsung mengambil gel yang berada di dalam tanaman lidah buaya untuk memakai produk gel lidah buaya dalam bentuk kemasan yang dijual bebas di pasaran. Yang ketiga yaitu minyak kelapa. Minyak kelapa telah digunakan sejak dulu untuk kelembaban kulit. Misalnya, minyak ini mengandung senyawa bersifat antibakteri, anti radang, dan antivirus sehingga baik untuk mengatasi berbagai masalah kulit seperti kulit kering,
bersisik dan gatal-gatal. Untuk menggunakan obat gatal alami, Anda bisa langsung mengoleskan minyak kelapa ke bagian kulit yang gatal secara rutin. Pilihlah minyak kelapa murni sehingga kandungan antioksidan dan antioksida dalamnya masih terjaga. Yang keempat, cuka sari apel. Apabila keluhan gatal yang cukup disebabkan oleh eksim, cuka sari apel dapat Anda gunakan sebagai pilihan obat kulit gatal. Cuka sari apel untuk kulit gatal bekerja dengan cara menyeimbangkan kadar keasaman atau pH kulit. Cara menggunakan cuka sari apel mengatasi gatal sangat mudah. Cukup campurkan 250 ml air dengan 1 sendok makan cuka sari apel. Lalu oleskan ke area kulit yang gatal dengan menggunakan kapas. Jangan oles cuka sari apel kulit tanpa campuran dengan air karena bisa memperburuk iritasi. Selanjutnya madu. Madu bisa juga menjadi pilihan obat kulit gatal karena dapat menghindari iritasi, menyembuhkan luka, bahkan melawannya. Apabila Anda bisa langsung mengoleskan madu ke area kulit yang kering dan gatal. Jika Anda tidak suka cara ini karena terasa lengket, produk lotion yang mengandung madu dapat Anda beli di supermarket atau apotek terdekat. Selanjutnya adalah minyak pohon kelapa, minyak pohon teh. Minyak pohon teh atau tea tree oil juga bisa meredakan berbagai macam kulit. Tea tree oil diketahui dapat melawan berbagai infeksi, bakteri, virus, dan jamur penyebab gatal di kulit. Untuk menggunakannya, encerkan terlebih dahulu tea tree oil dengan minyak pengencer. Selanjutnya gunakan di area kulit yang gatal setelah mandi atau Anda dapat membeli produk lotion yang mengandung tea tree oil. Jika obat kulit gatal alami di atas sudah digunakan selama 1 minggu tapi tidak cukup ampuh meredakan gatal atau gatal semakin bertambah, sebaiknya konsultasi ke dokter untuk mengetahui penyebab dan mendapat pengobatan yang tepat. Sementara itu, gatal yang disertai ruam, mual, sesak napas, wajah bengkak, serta sensasi akan pingsan bisa jadi tanda-tanda alergi berat. Kondisi ini memerlukan penanganan medis segera di rumah sakit. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa obat gatal yang ampuh? Sesungguhnya obat gatal yang ampuh yang dilakukan. Selanjutnya es batu. Bagaimana es batu bisa juga dipakai? Yang selanjutnya adalah memperbanyak air putih, ya, memperbanyak minum air putih. Ya. Tadi kita sudah bahas tentang bahan-bahan alami sebagaimana tadi dijelaskan. Kita akan menjelaskan tentang bahan alami yang berupa es batu di sini. Menggaruk kulit ini sangat berbahaya ya. Karena ini bisa menyebabkan tambah parah sakitnya. Nah, di dapur juga ada namanya kunyit. Nah, bisa memakai kunyit. Dalam sebuah penelitian pada 150 orang dengan eksim, peneliti menggunakan krim yang mengandung kunyit selama 4 minggu untuk mengatasi gatal-gatal selama 1 bulan ya dengan pakai kunyit. Bagaimana hasilnya? Hampir 32% terjadi penurunan kulit bersisik dan gatal pada masing-masing subjek penelitian. Kunyit mengandung senyawa aktif bernama kurkumin yang memiliki sifat antiinflamasi dan bakterisida.
Senyawa ini akan membantu untuk mengobati peradangan dan gatal pada kulit. Namun krim kunyit dalam penelitian tersebut juga mengandung ramuan antiinflamasi lainnya yang berkontribusi pada perbaikan. Oleh karena itu penelitian ini tidak dapat menyimpulkan bahwa kunyit saja dapat meredakan gejala eksim. Es batu. Nah, selanjutnya es batu. Bagian kulit gatal dengan es batu juga bisa membantu meringankan gejala gatal pada kulit. Cobalah untuk meletakkan kantong es batu yang dilapisi kain kemudian ke permukaan kulit yang terasa sangat gatal. Selanjutnya adalah memperbanyak air. Gatal pada kulit bisa terjadi karena kurang cairan dalam tubuh alias dehidrasi. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah meningkatkan konsumsi air putih. Ringkasnya banyak minum air putih bisa membantu mengatasi gatal pada kulit. Oh begitu ya. Sahabat sekalian yang cinta akan kesehatan tentu harus memperhatikan hal-hal tersebut agar bisa mengatasi ketika kesulitan atau ketika mengalami gatal ya. Nah, jika Anda berada di sebuah kebun, Anda menemukan daun ketapang, di mana daun ketapang ini juga memiliki khasiat untuk meredakan gatal pada kulit. Di mana daun ketapang ini direbus ya, kemudian ataupun di Astagfirullahaladzim. Nah ini bentuk daripada yang tadi dilihat apa namanya ini, yaitu lidah buaya. Nah, ini. Sahabat sekalian, obat gatal apa saja cirinya? Ruam, obat gatal berikut. Ruam berkhasiat untuk meredakan gatal, yaitu antara lain yaitu tanaman daun ketapang. Daun ketapang memiliki khasiat untuk meredakan gatal pada kulit. Minyak daun ini bisa membuat kulit lebih lembab, kenyal, dan mulus. Anda bisa menggunakannya dengan cara menggoreskan minyak daun ketapang ke permukaan kulit ya, sangat sulit ya. Masya Allah. Saudaraku sekalian, sesungguhnya Allah telah memberikan penyakit dan juga memberikan obatnya gitu. Jadi nggak mungkin Allah memberikan penyakit tanpa ada obatnya. Kenapa? Karena obat penyakit ini adalah ya yang Allah berikan langsung pada kita. Setiap penyakit sama Allah sudah diberikan obatnya. Jadi jangan khawatir. Penting kita berusaha untuk menggunakan obat sesuai dengan kehendak Allah tadi. Teman-teman juga perlu menghindari makanan yang bisa menyebabkan gatal. Hindari makanan pemicu reaksi alergi gatal. Misalnya makan susu, minum susu, dan produk susu seperti keju dan mentega. Nah itu dia ya, yang sering kita makan kita lupa.
Kemudian kacang-kacangan. Kemudian makanan laut seperti kerang, udang, ikan, dan lainnya. Kemudian telur. Nah, makan telur juga jangan. Makanan tinggi gula seperti tadi coklat. Makanan berlemak. Nah, ini makanan berlemak ini juga menyebabkan pemicu adanya sakit gatal tadi. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Yaitu salah satunya dengan daun sirih. Air rebusan daun sirih. Untuk apa? Itu bisa menyehatkan pencernaan. Kandungannya dapat meningkatkan metabolisme sehingga merangsang kerja usus untuk menyerap nutrisi dan vitamin penting bagi tubuh. Daun sirih juga bisa dijadikan obat herbal mengatasi sembelit. Air rebusannya diklaim bisa membantu kelancaran buang air besar. Nah, ya bisa pakai daun sirih. Ambil 5 daun sirih, direbus dengan 2 gelas atau 3 gelas air. Kemudian rebus sampai menjadi 1 gelas air. Kemudian minumlah air rebusan tersebut. Setelah disaring, ya minumlah air rebusan tersebut. Nah, itu juga bisa mengobati gatal-gatal. Banyak manfaat daun sirih ya yang bisa dipakai untuk mengobati penyakit tersebut. Obat gatal-gatal. Seluruh badan sering digunakan untuk mengatasi rasa gatal atau di antaranya adalah antihistamin. Obat antihistamin bekerja dengan cara menghambat produksi histamin di kulit yang dapat memicu gatal. Corticosteroid, obat oles, nitrit, antidepresan, antibiotik, obat herbal. Gatal apakah boleh mandi? Nah, ketika kita gatal, bahwa selama biduran tidak boleh mandi karena airnya ternyata tidak karena air ternyata tidak benar. Seseorang yang mengalami biduran tetap boleh mandi dengan air biasa. Air tidak akan memperparah ruam atau menyebarkan ke bagian tubuh yang lainnya. Jadi boleh mandi ya, malah harus mandi supaya cepat bersih. Kenapa? Ini gatal-gatal di malam hari. Malam hari kalau gatal, maka kulit akan berubah kemerahan, terasa panas dan muncul betol-betol. Alergi ini disebabkan karena debu, karena sabun cuci, karena obat-obatan, dan lain sebagainya. Sahabat sekalian, kalau kita gatal-gatal, bolehkah kita makan ayam? Daging ayam? Tidak masalah untuk tetap dilakukan. Karena memang konsumsi daging ayam tidak berkaitan dengan gatal pada penyakit kulit. Jika memang Anda tidak memiliki alergi, maka tetap daging ayam sebelumnya bisa dimakan, saudaraku. Kapan alergi akan hilang? Gejala tersebut biasanya muncul dalam beberapa menit, 3 jam usai terkena pemicu alergi. Ruam, gatal, dan bercak kemerahan pada kulit dapat bertahan selama 2-4 minggu tergantung tingkat keparahannya. Masya Allah. Allah.
Astaghfirullahaladzim. Bagaimana cara menghilangkan obat di badan? Cara menghilangkan gatal di badan sudah dijelaskan tadi. Kalau untuk menghilangkan gatal bisa menggunakan lidah buaya, bisa menggunakan minyak yang bermentol, kemudian kompres dengan air dingin, kemudian oleskan cuka pakai kapas, jaga kelembaban kulit, kemudian kompres dengan es batu. Nah ini tuh bisa mengatasi Anda ya ketika mengalami yang namanya gatel-gatel itu. Sahabat Yazid, semoga video ini bermanfaat. Nah nih, karena apa? Karena banyak sekarang yang mengalami penyakit gatel ini gitu. Padahal bisa diatasi yaitu dengan kompres dengan es misalnya. Caranya adalah gunakan kompres dari kain basah dingin atau kompres es ke area yang gatal di kulit selama 5-10 menit. Pendinginan dapat membantu mengurangi peradangan dan bisa menyebabkan rasa gatal kulit. Sahabat sekalian, jadi banyak sekali ya obat di sekitar kita ketika kita mengalami yang namanya gatal-gatal. Jangan khawatir, Anda tinggal melakukannya. Menghindari pemicu iritasi. Banyak hal yang bisa menyebabkan iritasi dan memicu rasa gatal pada kulit, antara lain air panas. Jadi dengan adanya air panas, mandi dengan air panas itu justru memicu ya perubahan suhu dan kelembaban. Produk perawatan kulit yang mengandung pewangi, pewarna, zat kimia tertentu. Wool atau serat sintetis. Nah, jangan menggunakan baju wool atau serat sintetis. Tanaman. Nah, kemudian stres nih. Orang yang stres itu bisa juga terkena penyakit kulit ya, gatal. Jadi jangan kita stres ini. Ya, kalau kita stres penyakit kulitnya, gatal-gatalnya muncul kembali gitu. A'udzubillah summa na'udzubillah. Teman-teman sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan mengatasi rasa gatal ya di dalam tubuh yang kita alami. Ketika kita mengalami rasa gatal, segera ambil tindakan, segera obati dan atasi hal-hal tersebut. Sampai jumpa lagi di kesempatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, tolong sebarkan ataupun share kepada teman Anda. Bantu dan dukung dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi.